Roma 8 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Saya juga sudah menampilkan versi terjemahan baru yang kedua. Saya akan membacakan ayat yang ke-14 terlebih dahulu dan nanti 15 sampai 17 kita baca bersama-sama saudara-saudara. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin adakan survei tentang bagaimana pemahaman kita tentang doa dan kehidupan beriman ya, dalam kehidupan kita beriman ya. Hanya ada satu pertanyaan saja. Mari kita jawab sesuai dengan pemahaman yang kita yakini selama ini. Seberapa penting doa dalam kehidupan orang Kristen? Di antara skala 1 sampai 5, kira-kira Bapak Ibu akan menjawab nomor berapa? 1 itu sangat tidak penting. Yang kedua kurang penting. Yang ketiga cukup penting. Yang keempat penting dan yang kelima sangat penting. Apa jawaban yang benar menurut iman Kristen, saudara? Apa? 5. Setuju ya semuanya ya? Bapak Ibu luar biasa ya, semua mengerti hal ini. Pertanyaan selanjutnya, personal. Seberapa puas Anda dengan kehidupan doamu saat ini? Jika skala 1 itu sangat tidak puas, skala yang paling tinggi sangat puas, dan tengah-tengah ya biasa-biasa aja, doa sesempatnya, doa seingatnya. Yang sangat tidak puas itu bahkan mungkin kita tidak berdoa atau jarang berdoa. Ini gak usah dijawab angkat tangan, silahkan jawab dalam hati. Tapi kalau boleh kita jujur, seberapa puas kita berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara. Waktu kita renungkan bagaimana kehidupan doa kita selama ini. Tadi kita mengerti doa itu penting, sangat penting. Angka tertinggi kita berikan untuk doa. Tapi bicara tentang kehidupan doa, kadang di situ kita akan sadar bahwa ya saya sering abaikan yang namanya doa. Tapi kita tidak sendiri, saudara. Survei pernah dilakukan tahun 2019. Ditanya kepada orang-orang Kristen beberapa sampelnya, saudara. Lalu ditanyakan begini, bagaimana kehidupan doamu, kepuasan kamu terhadap doa. Skala yang paling tinggi ya, itu yang paling atas itu 10 sangat memuaskan, yang paling bawah sangat tidak memuaskan, saya bahkan mungkin tidak berdoa. Dan saudara tahu faktanya adalah lebih banyak orang ya, persentase yang jauh lebih besar menunjukkan bahwa banyak orang kurang puas dengan kehidupan doanya. Ya, paling bawah itu makin banyak saudara jumlahnya. Banyak orang yang tidak puas bahkan tidak suka berdoa. Orang Kristen. Lalu data yang kedua, ditanya di survei kepada 4 generasi. Gen Z, Gen Y, Gen X sama baby boomers. Ya, Gen Z ya orang anak remaja. Gen Y 30 sampai 39, Gen X ini 40 sampai 59, baby boomers 60 ke atas. Nah baiknya hampir 50% dari generasi baby boomers yang sudah lebih senior lebih banyak waktu untuk berdoa ya dalam kehidupan mereka ya. Jadi ditanya 10 menit, ada gak kamu meluangkan 10 menit dalam 24 jam terakhir untuk berdoa? Rata-rata hampir 50% ya orang baby boomers itu banyak waktu berdoa ya. Ada yang bilang mungkin karena sudah tidak banyak kerjaan begitu, tidak terlalu sibuk jadi banyak waktu berdoa ya. Ini data yang menarik, maka didorong begini. Mesti nih anak-anak muda mesti mikirin lagi. Sesibuk apa sih? Kenapa enggak 10 menit kamu enggak bisa luangkan waktu untuk berdoa sama Tuhan? Padahal kamu ngerti.
Apa hambatannya saudara? Hambatannya ini. Ada yang mengatakan apakah ini soal distraksi atau pengabaian atau kesibukan atau bahkan waktu kita ngomong kita kehilangan kata-kata mau ngomong apa lagi gitu sama Tuhan. Faktanya 57% hambatan orang berdoa karena distraksi saudara. Distraksi apa? Banyak distraksi. Ternyata dunia ini penuh dengan distraksi dan makanya kita nggak bisa benar-benar fokus berdoa. Bahkan waktu kita berdoa pun kadang-kadang distraksi itu muncul, benar gak? Kita udah sampai mana tadi ya doanya gitu ya, benar gak saudara ya? Karena tiba-tiba tadi Shopee kayaknya ada flash sale deh, kayaknya mesti check out kayak gitu-gitu saudara, benar gak? Kadang-kadang distraksi itu muncul, apa yang ada tiba-tiba muncul di pikiran dan memang gak mudah berdoa. Ya, berdiam diri, ambil waktu bisa berdiam diri 5 menit saja itu sudah syukur-syukur saudara. Apalagi dibilang 10 menit, 30 menit, 1 jam orang bisa tidur diajak berdoa. Memang tidak mudah, ada banyak distraksi. 57% itu karena distraksi, gangguan banyak hal. Handphone dan sebagainya. Apalagi yang punya anak ya gangguan, distraksi yang lain. Banyak sekali. Tapi kalau kita bicara soal kesibukan, ternyata kesibukan hanya mengambil 15% soal hambatan untuk berdoa. Jadi kalau dibilang berdoa karena sibuk, sangat sedikit ya ternyata yang bergumul dengan hal itu. Sebenarnya yang paling banyak itu adalah soal distraksi-distraksi tadi. Faktanya ya, data-data ini hanya menunjukkan kepada kita, sebagai orang Kristen kita mengerti doa itu penting, bagian dari iman kita, sangat vital, sangat penting, hal yang utama dalam hidup orang Kristen. Tapi dalam praktik sehari-hari seringkali doa seperti tidak terlalu penting dan cenderung tidak ingin kita lakukan. Itu faktanya. Saudara-saudara, Charles Spurgeon pernah berkata seperti ini. Kita harus berdoa ketika kita tidak sedang merasa ingin berdoa, karena berbahaya jika tetap berada dalam kondisi yang tidak sehat seperti itu. Dan di dalam seluruh jam-jam kita, lebih sering sebenarnya kita ini tidak ingin berdoa. Ada banyak alasan kita, tetapi malah di momen itu saudara dan saya diajak untuk ayo berdoa. Karena itu penting dan vital dalam kehidupan kita. Nah mungkin tadi, saya kadang-kadang doa bosen begitu. Bingung ya kayak gak ada kuasanya, gak ada hatinya, gak ada rasa gregetnya gitu, gak ada kedekatan. Nah saya ingin saudara mengajak kita, pengen tahu gak saudara apa rahasia menikmati dan mengalami kuasa doa? Saudara mau tahu? Jawabannya ini saudara. Coba lihat yang warna merah. Kebaca gak? Karena rahasia saudara. Kata-katanya itu sebenarnya berdoa dalam roh. Rahasianya menikmati kuasa doa adalah berdoa dalam roh. Saya ingin kita membuka Efesus 6 ayat 18. Ini yang secara eksplisit ngomong berdoa dalam roh. Efesus 6 ayat 18. Ini tentang perlengkapan rohani saudara. Saya bacakan buat kita semua ya. Efesus 6 ayat 18. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Berdoa dalam roh itu setiap waktu katanya ya. Tapi pertanyaannya adalah apa artinya berdoa dalam roh? Berdoa dalam roh itu apa artinya saudara? Nah yang pertama harus kita pahami begini. Istilah dalam roh atau pneumati dalam bahasa aslinya itu enggak hanya ditujukan kepada berdoa. Kalau baca ayat-ayat lain itu juga bisa dikaitkan menabur dalam roh. Hidup dalam roh. Waktu mengakui Yesus sebagai Tuhan itu dalam roh atau oleh roh. Beribadah, menyembah dalam roh. Mematikan dosa dalam roh. Baru berdoa dalam roh. Jadi ada banyak aspek istilah dalam roh. Sehingga orang Kristen yang hidupnya di dalam roh itu mestinya berdoa dalam roh. Jadi semua aspek hidup kita itu di dalam roh. Nah secara spesifik hari ini kita bicara tentang berdoa dalam roh. Dan ini penting sekali bagi kita dalam pertumbuhan kerohanian kita. Apa maksudnya berdoa dalam roh saudara? Berdoa dalam roh bukan berarti berdoa dengan berbahasa roh.
Ingat ini. Tetapi doa yang digerakkan, dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus dengan motif yang benar yang tidak bertabrakan dengan keinginan roh. Berdoa dalam roh bukan berbahasa roh. Banyak yang mengartikan berdoa dalam roh, kamu mesti berbahasa roh. Tidak tepat karena tadi kita baca Efesus 6 ayat 18 dikatakan berdoa dalam roh setiap waktu. Setiap saat berarti berdoa dalam roh. Dalam apa saja, dalam waktu kapan saja berdoa dalam roh. Bukan bahasa roh. Lalu kemudian berdoa dalam roh itu dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Motifnya benar yaitu keinginan roh. Apa yang bertentangan dengan keinginan roh? Keinginan daging. Jadi waktu kita berdoa kita meminta apa yang memang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Maka saudara waktu kita misalnya berdoa begini. Saya tidak suka sama seseorang dan saya berdoa Tuhan saya mohon celakakan dia. Nanti dia ada perjalanan di jalan kalau boleh ada yang nabrak orang ini. Itu berdoa dalam roh? Sama sekali bukan, itu keinginan daging kita ya. Kita pengen Tuhan membalaskan dendam kebencian kita, itu bukan dalam roh. Berdoa dalam roh adalah berdoa sesuai dengan keinginan roh. Tuhan, tolong aku supaya jadi semakin serupa denganmu. Supaya aku makin sabar. Nah, banyak orang kan tidak mau berdoa tentang kesabaran, kenapa? Nanti takut habis ini langsung diuji. Tapi berdoa kesabaran adalah berdoa dalam roh saudara-saudara ya. Karena itu adalah doa yang memang itu buah roh ya. Kita mau Tuhan terus memberikan kesabaran kepada kita. Dan itulah berdoa dalam roh, ini definisinya. Tetapi ada hal yang harus kita ketahui. Baca sama-sama bagian ini, 1, 2, 3. Tidak semua orang dapat berdoa dalam roh. Hanya orang-orang khusus yang dapat melakukannya. Nah, siapa kira-kira orang-orang khusus ini? Siapa saudara? Tidak semua orang bisa berdoa dalam roh, hanya orang-orang khusus. Siapa? Hanya anak-anak Allah yang dapat berdoa dalam roh. Tidak semua orang, hanya anak-anak Allah yang dapat berdoa dalam roh. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Karena saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam diri kita, dan roh itu menjadikan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, sehingga kita yang menjadi anak-anak Allah bisa datang kepada Allah, berdoa kepada Dia. Hanya anak-anak Allah. Kalau kita bukan anak-anak Allah, kita belum percaya kepada Allah, belum percaya kepada Yesus, tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, mustahil kita bisa berdoa dalam roh. Maka pastikan kita sendiri percaya kepada Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dan di dalam diri kita sungguh-sungguh kita yakini bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kira-kira kesimpulan khotbah ini saya taruh di tengah saudara. Ini kesimpulannya, kita dapat berdoa dalam roh ketika kita datang kepada Allah dengan mengingat status kita sebagai anak-anak Allah. Ini penting sekali dalam kehidupan berdoa. Mungkin saja kita ini sering tidak menikmati doa karena lupa status ini. Ada banyak status diletakkan kepada kita saat ini oleh dunia, oleh pekerjaan, oleh jabatan kita. Tapi waktu datang menghampiri ngobrol sama Tuhan, lepaskan semua status itu, pakai kenakan status sebagai anak-anak Allah. Lepaskan statusmu sebagai bos di perusahaanmu, lepaskan statusmu sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang punya banyak gelar, sebagai orang yang punya jabatan, atau sebagai orang yang miskin, lepaskan itu dan datang sebagai anak Allah. Waktu saya datang kepada Tuhan, saya mesti melepaskan jabatan saya sebagai pendeta. Terlalu arogan saya datang kepada Tuhan dan saya mengenakan status sebagai pendeta itu untuk datang menghampiri Allah yang Maha Kudus. Terlalu banyak gapnya jadinya. Saya mesti mengenakan saya ini anak Allah, makanya saya berani datang kepada Allah. Status itu tidak boleh saya lupakan. Kenapa ini penting? Waktu saya ingat saya anak, saya ingat saya dekat kepada Allah, dan saya tahu bahwa saya butuh Allah, saya bersandar, berserah kepada Allah, saya tidak bisa hidup tanpa Allah. Itu anak. Makanya saya butuh Allah. Ini penting sekali saudara. Coba kita pikirkan dalam kehidupan kita berdoa, apakah jadi formalitas? Kita mengenakan status-status lain waktu datang sama Tuhan terlalu formal, lupa bahwa kita ini anaknya, datang kepada Dia sebagai seorang anak. Mengapa ini penting? Karena ini. Hanya anak yang dapat memanggil Allah sebagai Bapa.
Di ayat 15 tadi dikatakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Spesial sekali sebutan ini. Ya Aba itu bahasa Aram. Artinya sama, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Ini gambaran apa? Keakraban. Hanya dipakai oleh orang-orang yang dekat dengan pribadi itu. Dan karena kita ini sudah jadi anak-anak Allah, maka saya yang berdosa ini bisa memanggil Allah, ya Bapa. Keren ya saudara ya. Ini sama halnya ketika ada anak-anak panggil papa mamanya dengan spesial. Papi, mami, pipi, mimi. Apalagi saudara? Daddy, mami. Apalagi biasanya bahasa anak-anak. Ayah, bunda. Itu spesial kan? Kita gak bisa ngatur, tapi itu panggilan spesial buat orang tuanya. Kenapa? Itu penting menunjukkan kedekatan, keintiman, panggilan spesial. Ya Aba, ya Bapa itu panggilan kedekatan. Karena aku anaknya, maka aku berani panggil dia Papa, Bapa. Tidak sembarang orang memanggil Allah itu Bapa. Sekarang saudara, presiden kita, Presiden Prabowo. Kalau Bapak Ibu ketemu Prabowo, berani gak panggil dia Papi Prabowo? Hah? Dedi Prabowo. Tidak berani kan? Kecuali Mas Didit anaknya. Pasti lebih spesial panggilannya. Kepada yang tertinggi, pemimpin negeri ini kita tidak berani. Tapi sekarang bayangkan kepada Allah yang maha tinggi, raja di atas segala raja, pencipta, penguasa dunia ini, kita panggil dia Bapa. Kurang spesial apa? Keren sekali saudara-saudara. Ini indah sekali dan waktu kita menerapkan dalam doa, dan ini banyak sekali kebenarannya. Memanggil dia Bapa. Kita berani memanggil dia Bapa, kenapa? Karena kita anaknya. Saudara ingat gak waktu murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan gimana sih berdoa, ajar kami berdoa. Apa yang keluar dari mulut Yesus pertama kali? Kalau berdoa katakan apa? Bapa, Bapa kami yang di sorga. Kenapa waktu Yesus ngajarin muridnya berdoa, murid-murid sini kalau berdoa datang kepada Tuhan begini, Allah pencipta dunia ini, penguasa alam semesta, kami datang dalam kemuliaan-Mu, keagungan-Mu. Kami menghampiri tahta-Mu. Kenapa Yesus tidak mengajarkan itu? Kita sering ulang-ulang, Bapa kami yang di surga. Supaya ingatkan kita, posisi kita, status kita anaknya. Sehingga waktu kita sebagai anak, kita bisa datang kepada Bapa dengan begitu terbuka. Dan kita mengingat bahwa kita ini anak dekat dengan Dia. Tidak ada halangan kepada Bapa. Kita bisa bicara apa saja. Dan kita percaya Dia akan mendengar kita. Dia tidak akan menolak kita. Kita ngomong apa saja kepada Bapa dan Dia akan terima kita. Hanya anak yang dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Dan hanya anak yang berani datang kepada Bapa dengan apa adanya. Ayat 16 tadi dikatakan roh itu bersaksi kita ini anak-anak Allah. Anak-anak Allah seperti apa? Ayat 26 dikatakan kita ini anak-anak yang lemah. Makanya roh juga membantu kita dalam kelemahan kita. Kita ini anak-anak Allah, tapi anak-anak Allah yang punya banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak dosa. Tapi aku berani datang kepada Allah dan roh membantu saya, menolong saya untuk datang kepada Allah. Ini penting sekali saudara. Sekarang coba pikirkan apa karakteristik anak itu, anak-anak kecil. Waktu diomongin soal anak, apa yang kepikiran? Satu kata. Soal anak-anak kecil. Polos. Bagus. Polos. Apa lagi? Lucu. Ada lagi? Kacau. Apa lagi? Berantakan. Ingusan. Belepotan. Ngambekan, apa lagi? Manja. Apa Bu? Percaya dan bergantung sama orang tua. Apa lagi?
Risau. Iseng, benar ya. Iseng, anak-anak. Banyak hal waktu kita bicara tentang anak-anak, karakteristiknya unik sekali ya. Semuanya muncul tuh. Anak dia kadang bandel, manja, rewel. Tapi kadang dia juga pengen banget deket sama kita, bergantung sama kita. Kadang dia egois, kadang kotor, cengeng, marah-marah tiba-tiba, nangis-nangis. Gitu ya anak-anak. Tapi sebagai anak, yang namanya anak, apapun kondisinya, ia tetap datang sama orang tuanya apa adanya, benar gak? Ia gak perlu datang waktu sama papa mamanya. Saya mau datang sama papa, dia lap dulu ingusnya, dia lap air matanya, dia beres, dia mandi dulu pakai parfum, benar gak? Dia gak perlu rapi-rapi dulu untuk datang kepada bapaknya. Kenapa? Dia anak. Sudah beberapa hari yang lalu, saya tugas biasanya mandiin Dianli pagi-pagi. Kemudian gak sengaja kakinya itu kena ember, terus dia nangis sudah. Gak mau dipakein anduk, gak mau dipakein baju. Saya bilang pakai baju, gak mau. Dia cuma pengen peluk saya dalam keadaan telanjang, nangis begitu. Siapa yang berani melakukannya, memeluk? Seperti itu, hanya anak saudara. Datang apa adanya kepada Bapa apa adanya. Dan sama halnya ketika kita datang kepada Allah, saudara tidak perlu datang kepada Allah, perlu beres-beres dulu, tampil baik, tampil rapi, baru nanti datang kepada Bapa. Tidak perlu. Kenapa? Anda perlu datang kepada Bapa apa adanya, dan Bapa menerima Anda karena engkau anaknya, saudara. Itu momen dan pikiran penting dalam diri kita. Jangan tunggu beres dulu baru datang berdoa kepada Tuhan. Tidak akan pernah beres. Maka kalau poin ini kita tangkap, aku anak, aku berani datang kepada Bapa apa adanya. Dan saya tahu bahwa aku datang kepada Bapa, dia tidak akan tolak saya, dia terima saya karena aku anaknya. Datang apa adanya dengan segala kebobrokan, kekonyolan, kemarahan, kekhawatiran, kecemasan, kelelahan, kebahagiaan Anda, datang apa adanya karena Bapa akan selalu menerima kita. Kadang-kadang kita nggak mau datang berdoa sama Tuhan karena kita rada takut ya. Malu sama diri sendiri. Aduh Tuhan, aku kayaknya udah jauh dari Tuhan. Tapi malah kita lupa sebagai anak itu datang apa adanya. Dan dia tidak akan menolak kita. Datang apa adanya dengan segala kelemahan Anda, saudara. Tuhan, saya capek dengan sakit penyakit yang saya alami. Saya capek jadi orang tua. Saya capek usia menjadi tua itu nggak mudah, Tuhan. Saya capek banget dengan kerjaan ini. Kalau dulu saya nggak usah kerja. Saya capek melayani di gereja. Saya capek menghadapi konflik di tengah-tengah keluarga, di kantor, di gereja. Saya takut hadapi hari esok. Saya khawatir dengan masa depan saya. Saya malas berdoa Tuhan. Saya malas kerja. Saya jenuh merenungkan firman. Saya takut kalau ngomongin Injil sama keluarga saya yang belum percaya. Saya jatuh bangun terus dalam dosa. Saya lemah. Saya tidak sanggup dengan semua tekanan hidup ini. Itu namanya apa adanya, saudara. Pernahkah kita datang sama Tuhan dengan apa adanya seperti itu? Hanya anak yang bisa datang dengan apa adanya. Sungguhan. Kalau bukan anak tidak bisa. Dan istimewanya saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Maka saudara dan saya bisa datang apa adanya, mencurahkan isi hati kepada Bapa. Yang ketiga, saudara, hanya anak yang percaya akan menerima janji-janji Allah. Ayat 17 dikatakan, jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Roh Kudus tadi membuat kita diadopsi jadi anak. Kalau anak itu ahli waris, dan kalau ahli waris berhak menerima janji Allah bersama Kristus. Artinya setiap kita berdoa, ingat janji Tuhan. Di dalam segala situasimu, ingat dan pegang janji Tuhan. Dan kau yakini dia akan menggenapi janjinya karena ia Bapamu. Dan kita bisa percaya kepada janji Bapa, saudara. Tapi yang perlu kita ingat, janji-janji Allah adalah yang berisi di dalam firman Allah. Bukan janji yang kita bikin-bikin sendiri. Ya, janji yang kita, Tuhan kalau aku makin dekat aku makin kaya raya, aku sehat terus, gak pernah sakit. Bukan itu janjinya. Maka pelajari firman, saudara. Berdoa dalam roh tidak bisa lepas dari belajar firman Tuhan. Mengingat janji Allah, mengingat firman Tuhan. Maka berdoa di dalam roh, Allah berdoa yang membuat kita terus ingat kepada firman. Saudara-saudara, kalau kita berdoa,
mungkin kadang membosankan karena seringkali kata-katanya keluar dari diri kita sendiri. Tapi sekarang cobalah berdoa dengan dilandaskan oleh firman. Ingat firman, ingat janji Allah ketika saudara berdoa. Misalnya begini, kita sering khawatir misalnya. Ketika kita khawatir, kita begitu gelisah, kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku begitu khawatir akan hari depanku, masa depanku. Entah kenapa perasaan itu terus muncul dalam diriku. Aku takut dengan masa depan keluargaku, masa depan anak-anakku. Tapi Tuhan, aku percaya pada janjimu. Ketika setiap orang menyerahkan segala kekhawatirannya kepadamu, Engkau akan pelihara. Ingatkan diri kita bahwa Tuhan memelihara orang-orang yang menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mungkin berpikir gini, Tuhan, bulan ini banyak sekali pengeluaran. Uangnya mepet, pas-pasan sekali. Entah masih bisa hidup gak selama sebulan ini. Saya kadang ragu Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan pada janjimu. Saya percaya Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaanmu dalam Kristus Yesus. Aku meyakini itu. Saudara, itu kata-kata yang lahir dari firman. Kita memegang janji Allah, kita percaya pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Saudara, coba lihat Roma 8 tadi. Saudara. Ada satu janji Tuhan ya. Roma 8 di ayat 28. Coba Roma 8 ayat 28. Silakan Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Kita tahu Tuhan bekerja, turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Itu janji loh saudara. Sekarang waktu kita datang, Tuhan aku bergumul sekali, aku punya banyak masalah, aku punya banyak tekanan hidup. Aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Aku pengen nyerah, aku pengen berputus asa. Tapi aku percaya pada janjimu karena Engkau bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk dalam musibah, situasi sulit yang aku alami hari ini. Untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun aku tidak tahu kebaikannya apa Tuhan. Tapi aku mohon padamu nyatakan kebaikan-kebaikanmu itu. Aku percaya pada janjimu itu. Dan itu doa dalam roh. Doa dalam firman, doa di dalam landasan akan firman Tuhan. Tapi ingat ini saudara. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Doa bukanlah sarana untuk memaksa Allah menepati janjinya, melainkan wujud iman kita bahwa Dia adalah Bapa yang baik, mengerti apa yang paling baik, dan mengetahui kapan waktu yang terbaik untuk mengenapi janjinya bagi kita anak-anaknya. Kita tidak perlu tuntut Allah karena Allah itu setia pada janjinya. Dan kita tidak perlu memaksa Dia karena Dia tahu kapan waktu yang terbaik mengenapi janjinya. Yang kita lakukan adalah kita berdoa, kita percaya Tuhan akan jawab pada waktumu Tuhan. Dan saya serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Waktu yang terbaik, apa yang terbaik Tuhan tahu karena Dia adalah Bapa yang baik. Maka saudara-saudara, kita dapat berdoa dalam roh ketika kita datang kepada Allah dengan mengingat status kita sebagai anak-anaknya. Karena hanya anak yang dapat memanggil Allah sebagai Bapa, yang berani apa adanya datang kepada Bapa, dan yang percaya akan menerima janji-janji dari Bapa. Maka biarlah dengan ingat status sebagai anak ini, tidak ada lagi halangan bagi kita untuk datang berdoa kepada Bapa. Kapan saja saudara, saudara lagi di jalan pun saudara bisa berdoa sama Bapa, benar? Saudara lagi ada di kantor, saudara lagi masak, saudara lagi gelisah, saudara bisa curhat kan sama Bapa. Tentu kita memberikan waktu lebih khusus lagi. Tapi kalau dibilang begini setiap waktu, berarti tidak ada lagi batasan saya untuk datang kepada Bapa. Kapan saja saya bisa curahkan isi hati saya sama Bapa. Maka ini harusnya membuat doa itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menjenuhkan. Saya bisa menikmati, mengalami kuasa doa itu. Maka hari ini saudara, saya ingin menutup khotbah ini, saya ingin ajak kita sama-sama berdoa saudara. Saya mau kita hari ini ambil momen pribadi, datang sama Tuhan, datang sebagai anak. Datang benar-benar sebagai anak.
Curahkan isi hati sama Bapa. Dan ngomong apa saja perasaan kondisimu sama Bapa. Dan saudara datang dan berkata, Bapa, aku tidak mengerti apa rencanamu, tapi aku percaya janjimu. Engkau datangkan kebaikan di dalam segala persoalan-persoalan yang kuhadapi.